Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan perkenan Allah, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat kemudahan dan kemanfaatan yang besar dari Allah SWT. Amin. Tak lupa salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia dan Bapak banggakan, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalian tetap memiliki semangat yang tinggi, termotivasi untuk terus belajar, walaupun kita masih belajar dari rumah, melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan semangat yang tinggi, motivasi yang besar. Insya Allah akan mendapatkan manfaat dan hasil yang besar pula. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih jauh, kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Mari kita bersama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan ilmu dan pemahaman dalam mempelajari pelajaran ini. Anak-anak yang berbahagia, pembelajaran kita kali ini memasuki pelajaran keempat dalam pertemuan pertama kali ini dengan materi bersih itu sehat. Ya, udah pasti ya, orang yang mencintai kebersihan, selalu menerapkan pola hidup bersih, ini cocok di zaman kita, di masa sekarang. Kita harus menjaga kebersihan untuk terhindarnya dari penyebaran virus corona sekarang. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, yang pertama kita akan memahami bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, bagaimana kita dapat mempraktekkan tata cara bersuci tersebut, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di pertemuan pertama ini kita akan mengenal arti bersih dan sehat. Ada gambar di layar kalian. Menurut kalian ini gambar apa? Ya, pasti karena ada bak mandi, ada gayung, dan orang mandi. Berarti ada anak sedang mandi di kamar mandi. Mereka sedang membersihkan badannya dengan cara mandi.
akan kita bahas bagaimana cara membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar. Anak yang soleh dan solehah, perhatikan dengan seksama agar apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Apa itu bersih? Bersih itu adalah bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Itu bedanya ya, kalau bersih bebas dari kotoran, kalau suci bebas dari najis. Sedangkan najis itu sendiri adalah hal yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah pada Allah SWT. Seperti terkena jilatan anjing, terkena darah, terkena kotoran atau tinja, dan terkena air seni atau urin. Jika kita terkena ini, maka kita terhalang untuk beribadah, harus disucikan terlebih dahulu. Itu makna dari kata bersih dan kata suci. Bersih atau suci dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersih dari hadas dan bersih juga dari najis. Sedangkan hadas terbagi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kenapa kita harus bersih dan suci? Selain untuk mendirikan sholat, kebersihan itu harus terjaga dari bersih badan, bersih pakaian, tempat dari kotoran najis. Bukan hanya untuk melaksanakan sholat saja, tetapi semua aspek kehidupan, seluruh kehidupan kita harus bersih dan suci. Apalagi di zaman sekarang, kita harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, mengurangi interaksi bertemu dengan orang lain agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Jadi Islam sudah jauh-jauh memberikan kita pelajaran bahwa kebersihan itu merupakan pangkal dari kesehatan. Orang yang selalu menerapkan pola hidup bersih, maka kesehatan badan maupun seluruhnya akan terjaga. Yang berbahagia, selanjutnya kita mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu salah satunya adalah contohnya buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar ya, itu termasuk dalam hadas kecil. Dan juga buang angin atau kentut, itu yang membuat kita batal wudhu. Kalau batal wudhu berarti sholat kita juga tidak sah. Bagaimana cara menghilangkannya, membersihkannya? Dicuci dengan air bersih, lalu kita melakukan wudhu. Yang kedua, hadas besar. Contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi atau tayamum apabila tidak dijumpainya air. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Apa itu hadas kecil? Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apa saja yang menyebabkan kita berhadas kecil?
ya, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul yaitu mengeluar dari lubang yang depan, sedangkan dubur adalah sesuatu yang keluar dari lubang belakang. Hilang akal selanjutnya atau gila. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau orang yang haram untuk dinikahi, serta memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan dengan sengaja, ya tentunya. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan wudhu. Ini makna dari hadas kecil dan contoh-contoh hadas kecilnya. Selanjutnya, apa itu hadas besar? Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub atau janabat. Mandi janabat itu disebut juga mandi besar. Bagaimana cara mandi besar? Biasa ya, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita akan mengenal rukun mandi besar apa saja. Yang pertama, tentu kita berniat. Niat itu bisa di dalam hati, bisa dilafalkan. Yang jelas kita menyengaja berniat dulu untuk mandi besar. Ini niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardholillahi ta'ala. Sengaja aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu rukun mandi yang pertama. Yang kedua, menyiramkan ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi. Sekarang sunnah mandi besar apa saja? Ada 5 perkara. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. 3, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. 4, menyela-nyela rambut dan jari. 5, mendahulukan bagian kanan sebelum bagian yang kiri. Inilah rukun mandi besar dan sunnah mandi besar. Ingat-ingat ya anak, dan hafalkan doanya. Ini akan kalian laksanakan ketika kalian sudah balik. Kalau perempuan sudah menstruasi atau haid, kalau laki sudah mimpi basah. Selanjutnya anak-anak, inilah kita harus selalu membersihkan anggota tubuh kita. Rutin setiap hari. Karena ini sarangnya penyakit kalau kita tidak bersihkan. Gosok gigi, bersihkan ya semua anggota tubuh kita. Kalau kita tidak rutin dan rajin membersihkan, maka akan bersarang penyakit di tubuh kita dan cepat kita akan sakit. Apalagi di kondisi sekarang ya, kita harus selalu sehat, selalu prima untuk menghindari terkenanya penyakit atau virus. Sekarang apa perbedaan hadas dan najis? Dalam tabel ini Bapak jelaskan perbedaan hadas dan najis. Macam-macamnya, kalau hadas terdapat 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil, sedangkan najis ada 3. Itu najis muhaffafah, mutawasitoh, dan mughalazoh. Bagaimana cara membersihkan hadas? Membersihkan hadas dengan cara wudhu, tayamum atau mandi wajib. Sedangkan membersihkan najis dengan cara dibasuh
atau dicuci sampai hilang najisnya. Jenis-jenisnya, jenis hadas ini najis, jenis hadas kecil tadi sudah Bapak terangkan, itu keluar angin, buang air besar atau kecil, menyentuh bukan mahramnya ya. Sedangkan kalau najis mutawasitoh, mutawasitoh itu najis sedang. Apabila kita terkena kencing, tinja, nanah, darah, atau kotoran hewan. Hadas besar contohnya haid bagi perempuan, wiladah, nipas. Akan keluar sperma, mimpi basah itu bagi laki-laki. Ini termasuk hadas besar. Najis mukhafafah. Mukhafafah itu najis sedang. Ringan, sedang. Kalau mughalazoh najis berat. Cara membersihkannya dengan apabila terkena air kencing anak laki-laki yang lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, itu disiramkan saja ke yang terkena air kencingnya sehingga hilang kotorannya. Dengan apabila terkena najis mughalazoh atau najis besar, itu terkena jilatan anjing atau babi termasuk kena kotorannya. Cara membersihkan apabila kita terkena jilatan anjing, 7 kali dibasuh dengan air 1 kalinya, 6 kali dengan air biasa, 1 kalinya dengan air dicampur dengan tanah. Itu cara membersihkan terkena jilatan anjing. Sekarang bagaimana cara membersihkan najis? Ini gambar cara membersihkan darah ya. Darah itu bagian dari najis. Membersihkan najis, darah, air seni itu harus menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur, air hujan. Caranya air yang datang atau dikucurkan ke benda yang terkena najis, bukan najisnya yang mendatangi air. Seperti kalian lihat di gambar. Jadi airnya yang dikucurkan ke benda yang terkena najis tersebut. Nah, ini cara membersihkan buang air besar maupun air kecil. Kita harus cebok. Cebok itu bisa menggunakan air, apabila tidak ada air boleh tisu, boleh batu atau benda kesat lainnya. Sesuai syariat bahwa cebok itu menggunakan air dengan maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapkannya hingga bersih. Ya, sudah biasa yang kita lakukan. Cebok itu tangan kanan menyiramkan, tangan kiri membersihkannya, mengusapkannya hingga bersih ya. Anak yang berbahagia, ini doa masuk toilet atau masuk kamar mandi. Dalam ajaran Islam itu setiap langkah, setiap kemanapun kita selalu diiringi dengan doa. Salah satunya ketika kita masuk kamar mandi atau toilet, kita dianjurkan berdoa dalam hati. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Ini doa masuk kamar mandi. Kalau doa keluar kamar mandinya, gufronaka ya anak-anak. Dibiasakan kita selalu membaca doa agar kita dilindungi dan terhindar dari godaan setan. Anak yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita akhiri
untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya menjawab pertanyaan dan menuliskan di buku tulismu, foto lalu kirim ke Google Classroom. Apa saja soalnya? Ya, ini ada 10 soal. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dan insya Allah akan mendapatkan nilai yang terbaik. Anak yang berbahagia, demikianlah pembelajaran singkat pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian memahami dan bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.